Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, akhirnya kita bisa lega ketika kemarin Polda Metro Jaya sudah melakukan konferensi pers dan sudah menetapkan 8 orang tersangka dalam kaitan perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Namun demikian, kita juga belum bisa sepenuhnya lega ya, karena prosesnya masih jauh dan masih panjang. Dan terlihat juga bahwa para tersangka sepertinya akan mengajukan pra-peradilan, dan disitulah nanti akan terjadi pertempuran dalih-dalih hukum antara kedua belah pihak, baik dari pihak aparat penegak hukum, juga dari pihak para tersangka dan penasihat hukumnya, seperti itu. Semoga dalam pra-peradilan ini pihak penegak hukum, yaitu pihak kepolisian, akan memenangkannya sehingga akan berlanjut ke persidangan, dan di persidangan nanti pun terjadi pertempuran lagi, sehingga nanti ujung-ujungnya harus ada keputusan yang inkrah dari pengadilan. Yang salah akan dihukum, yang tidak salah atau pihak yang benar akan mendapatkan kehormatannya kembali, seperti itu. Ini prosesnya masih panjang. Jadi sebenarnya ya boleh lega, tapi jangan terlalu euforia dulu, karena jalannya masih panjang, prosesnya masih banyak yang harus dilalui, seperti itu. Ini untuk para pencari keadilan dan kebenaran sejati harus menyimpan energinya, karena perjalanan masih panjang. Namun demikian, dari perkara tuduhan ijazah palsu, banyak ekses-ekses negatif yang menimpa anak bangsa. Antara lain adalah terjadinya disinformasi, di mana sebagian dari anak bangsa ini teracuni oleh disinformasi yang dilakukan oleh para pihak penuduh ijazah palsu. Saya mendapati hampir di semua platform dari media sosial, bagaimana sebagian anak bangsa ini benar-benar sudah teracuni dengan disinformasi yang dilakukan oleh para penuduh ijazah palsu. Ini ya perlu kita sosialisasikan terus-menerus tanpa lelah untuk menetralisirnya, agar mereka bisa mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya, agar mereka bisa kita ajak kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena apa? Negeri ini tidak akan pernah maju kalau sampai anak bangsanya selalu mengkonsumsi info-info yang sesat, mengkonsumsi hoax, mengkonsumsi fitnah-fitnah. Tidak akan pernah maju, saya jamin itu. Saya banyak menyampaikan materi tentang masalah kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, sejarah perjuangan bangsa, kepemudaan. Saya banyak menyampaikan materi itu di seminar, di podcast, di acara-acara talk show. Saya banyak, dan ternyata dari pihak yang selalu mengundang saya itu ada keresahan di generasi muda, terutama terkait dengan masalah disinformasi di era digital. Tanggal 28 Oktober kemarin, pada Hari Sumpah Pemuda, saya juga diminta menjadi narasumber. Temanya tentang semangat kebangsaan para pemuda di era digital. Ternyata ini memang menjadi kekhawatiran bagi kita semua, terjadinya disinformasi yang akan merusak mental bangsa. Ini saya juga menemukan kemarin di sebuah platform media sosial, saya menemukan seseorang yang benar-benar sudah teracuni disinformasi dari para penuduh ijazah palsu. Akan coba saya putarkan videonya, bagaimana dia bisa terjangkit disinformasi seperti itu. Ya, ditetapkan menjadi tersangka cuma karenanya gini doang loh teman-teman. Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh
ijazah asli, ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini ya, apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran, bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Nah, itulah salah satu contoh anak bangsa yang benar-benar sudah teracuni disinformasi ya. Dia sangat yakin bahwa asal muasal perkara ini hanya karena keinginan tahu ijazah Jokowi. Ingin tahu kok terus dipenjara. Dia seolah-olah mengatakan itu. Ini kan sesuatu yang sesat. Disinformasi yang dilakukan oleh para penuduh ijazah palsu. Dari awal, mereka tuh nggak pernah bertanya baik-baik. Tidak pernah. Dari awal mereka menuduh secara keji. Dan itu di semua platform media. Baik media mainstream maupun media sosial. Ini bagi yang mengikuti perkara ini dari awal. Seperti Tifa itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia satu angkatan lah seperti itu dengan Bambang Tri Suginur, itu sudah sejak dulu mengatakan bahwa foto wisudanya itu bukan foto wisudanya Jokowi, itu foto wisudanya Hary Mulyono dan sebagainya. Kemudian Rismon yang memicu terjadinya tuduhan ijazah palsu part 2 atau bagian kedua yang dimulai sejak Maret lalu. Itu sejak awal juga menuduh, tidak pernah dia ada kata-kata bertanya, tidak pernah. Tidak pernah mendatangi Jokowi untuk menanyakan, nggak pernah. Di media sosial dia bahkan awalnya menuduh Jokowi itu sama sekali tidak pernah menjadi mahasiswa UGM. Catat ya, sama sekali tidak pernah menjadi mahasiswa UGM. Bahkan dia menuduh pihak UGM, pihak alumni yang memberi kesaksian bahwa Jokowi itu adalah alumni UGM itu sebagai kebohongan besar. Dia mengatakan itu di channel dia di bulan Maret yang lalu. Jadi tuduhan sejak awal itu mereka menuduh, tidak ada yang bertanya baik-baik, itu tidak pernah ada. Tapi ketika Jokowi sudah melaporkan, nah mereka bikin framing, membuat disinformasi. Kami hanya bertanya kok, kami hanya ingin meneliti kok. Itu framingan mereka. Padahal enggak, sejak awal mereka sudah menuduh secara keji. Coba saya tunjukkan videonya Rismon di bulan Maret ya, bagaimana dia menuduh Jokowi itu tidak pernah menjadi mahasiswa UGM, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Saya tunjukkan videonya. Uji karbon pasti nih, pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Kenapa? Jelas kan? Di bulan Maret, Rismon tuh sudah kowar-kowar bahwa Jokowi itu tidak pernah menjadi mahasiswa UGM, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Dia menuduh UGM dan para alumninya yang bersaksi bahwa Jokowi itu benar-benar kuliah di UGM sampai lulus, sampai wisuda, sampai dapat wisuda, itu bohong menurut Rismon. Ini yang kurang disadari oleh seseorang yang videonya saya tampilkan di awal tadi, juga yang lain-lainnya. Seolah-olah para penuduh itu awalnya bertanya baik-baik kepada Jokowi, kemudian dilaporkan, atau seolah-olah para penuduh itu niat awalnya meneliti, kemudian dilaporkan. Enggak, dari awal mereka sudah menuduh secara keji. Ini tadi buktinya, Rismon di bulan Maret menuduh Jokowi itu tidak pernah kuliah di UGM, tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Kesaksian dari UGM dan para alumninya itu bohong menurut Rismon. Ini yang kejadian sebenarnya ini. Bahkan di satu video itu Rismon tuduhannya macam-macam. Bukan hanya Jokowi dituduh tidak pernah menjadi mahasiswa UGM.
Jokowi pun dituduh skripsinya itu hasil nyolong. Saya buktikan dengan video berikut. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa skripsi Joko Widodo ya itu dicomot dari orang lain dan ditempelkan saja ya halaman lembar pengesahan ini berikut dengan judul, karena ini produk komputer. Sisanya isinya ya punya orang lain. Nyolong, dituduh nyolong Jokowi. Punya orang lain, beda zaman. Ini zaman ketik manual, ini zaman komputer. Bu Ova, hati-hati Ibu. Pidana, lebih baik minta maaf sebelum di class action. Malah mengancam Profesor Lebih baik Ova. dipidana daripada class action nanti. Profesor terbuka Ova semua, diancam. terbongkar semua UGM. UGM diancam. Dan mengakui Joko Widodo alumninya. Padahal dari lembar pengesahan itu beda zaman jauh. Yang sini sudah printer teknologi inkjet atau laserjet, yang satu ketik manual. Konklusi saya, ya cuma 2 yang diubah dalam skripsi itu, yaitu lembar pengesahan dan lembar judul. Itu pakai produk komputer. Sisanya adalah skripsi orang lain Nuduh yang nyolong. diakui sebagai milik Joko Widodo. Nuduh Jokowi nyolong skripsi. Dugaan saya, skripsi ini adalah benar bimbingan dari Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya, dan Profesor Dr. Sunardi selaku Dekan Fakultas Kehutanan saat itu ya. Dan ini pasti diambil dari mahasiswa yang dibimbing oleh Ahmad Sumitro. Nah, dulu kalau dosen UGM itu ngajar di beberapa universitas swasta, ada Instiper, ada Institut Pertanian atau Intan atau lainnya. Kita pasti bisa menemukan kalian-kalian yang ada di universitas itu, ya. Coba cari ya judul seperti ini dan isinya seperti ini. Seperti ini. Saya yakin itu ada di Instiper, ada di Intan. Atau mungkin saja mahasiswa kehutanan UGM yang lain. Bisa jadi ada 3 peluang ini, di swasta atau di UGM. Tetapi ini milik orang lain. Uji karbon. Sejak awal mereka tidak pernah bertanya, tapi langsung menuduh dengan asumsinya sendiri, melakukan disinformasi ke masyarakat. Rismond di bulan Maret setelah dari Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM bersama istrinya itu menemukan skripsinya Jokowi di mana lembar isiannya itu diketik manual oleh Jokowi. Kemudian dia melihat di lembar pengesahan sama lembar judul itu rapi. Kemudian dia pakai asumsi bahwa itu produk komputer yang lembar pengesahan sama lembar judul. Dia mengira itu pakai komputer karena ada font Times New Roman-nya juga. Dia berasumsi bahwa font Times New Roman itu ditemukan pada tahun 1992 dibawa oleh MS Word. Dia nggak paham bahwa lembar pengesahan dan lembar judul ini hasil buatan dari percetakan. Mahasiswa zaman dulu kalau bikin skripsi, meskipun mereka mengetik sendiri pakai ketik manual, tapi untuk lembar pengesahan dan lembar judul itu mereka membikinkan di percetakan, memesan di percetakan agar apa? Agar rapi, fontnya pun kaya, bervariasi, terus bisa dapat logo UGM dan ada font Times New Roman. Karena apa? Dari literatur font Times New Roman itu sudah ditemukan sejak 1930-an. Sejak itu dipakai di percetakan-percetakan, dipakai mesin cetak. Walaupun belum ada komputer, walaupun belum ada MS Word, tapi di percetakan sudah pakai karena sudah ditemukan tahun 1930-an. Saya punya banyak buku-buku lama-lama yang fontnya pakai Times New Roman walaupun belum ada MS Word. Ini ketidakpahaman dari Rismond sebenarnya. Tapi kemudian dia berani menuduh. Nah ini nanti
benar-benar akan menjadi jerat dia di persidangan. Ternyata dia nggak tahu bahwa itu produk percetakan. Dia berasumsi itu pakai komputer. Sehingga apa? Dia menyimpulkan skripsi Jokowi itu hasil ngambil dari milik orang lain. Dengan kata lain, Jokowi dituduh nyolong skripsi milik, tadi dia nyebut kalau nggak mahasiswa Intan ya mahasiswa Instiper, 2 perguruan tinggi swasta di Jogja. Karena apa? Karena dia berimajinasi bahwa isinya itu milik skripsinya orang lain, kemudian ditimpa di lembar pengasahan dan lembar judul dengan produk komputer masa kini. Itu loh, dia menuduh Jokowi seperti itu. Dia nggak tahu bahwa lembar pengesahan dan lembar judul itu produk percetakan yang sudah ada sejak dulu kala. Dia nggak tahu. Tapi dengan ketidaktahuan itu, dia menuduh Jokowi ngambil skripsi orang lain. Kemudian ditimpa dengan lembar pengesahan dan lembar judul yang baru produk komputer, produk MS Word. Itulah ketololan si Rismon. Di rumah saya punya skripsi yang seperti itu. Kalau skripsinya Jokowi itu kan tahun 1985 ya. Saya punya skripsi tahun 1990. Polanya seperti Jokowi, di mana isinya itu pakai mesin ketik manual, lembar pengesahan dan lembar judul bikinnya dipercetakan, pakai fonten Times New Roman juga. Akan saya tunjukkan. Saya tidak perlu ribet-ribet harus belusukan ke perpus-perpus di UGM ya. Cukup yang di rumah, yang ada di rumah itu sudah bisa membantah. Bahkan anggota-anggota Kagama dari rumah-rumah mereka pun sebenarnya bisa membantah tuduhan-tuduhan dari trio teroris itu ya, trio RT. Ini saya tunjukkan ini. Ini skripsi di UGM tahun 90 ya. Itu ada di bawah ada tahun 90. Saya tutup namanya. Ini skripsi. Nih, isinya pakai mesin ketik biasa. Ini padahal skripsi tahun 1990, 5 tahun setelah skripsinya Jokowi. Ini masih pakai mesin ketik biasa memang di dalamnya. Tetapi di lembar judul dan lembar pengesahan ya pakai produk percetakan. Nih. Pakai percetakan. Nggak mungkin pakai ketik manual. Karena pakai percetakan fontnya tuh variasi banget. Rapi, variatif. Dan juga bisa bikin logo GM. Mana bisa dikerjakan pakai mesin ketik manual untuk lembaran judul dan lembaran pengesahan. Wong kita butuh logo, kita butuh font yang bervariasi. Nggak bisa mesin ketik manual. Jadi memang seperti itu. Meskipun isi skripsi kita bikinnya pakai mesin ketik manual, tapi untuk lembar pengesahan dan lembar judul kita pesan di percetakan. Biar fontnya macam-macam, dapat logo. Nah ini skripsi tahun 1990. Polanya masih sama dengan skripsinya Jokowi di tahun 1985. Jadi murni mereka itu memang tidak tahu, tapi sangat ceroboh. Kemudian berasumsi menuduh orang semau-maunya. Disiarkan ke semua media, baik media mainstream maupun media sosial. Ini fatal. Kemudian terjadilah disinformasi, di mana mereka setelah dilaporkan Jokowi mengatakan, kita kan hanya sebagai warga ingin tahu saja, kenapa dilaporkan? Kita kan sebagai peneliti berhak meneliti. Siapa bilang peneliti berhak meneliti kepunyaan seseorang tanpa minta izin? Itulah disinformasi. Ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Negara kita tidak akan pernah maju kalau anak bangsanya selalu mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya hoax, fitnah, dan disinformasi. Mungkin hanya sampai di sini video saya kali ini. Mudah-mudahan mencerahkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.